Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib. Saat ini kita sudah sampai halaman kelima ya, dengan bahasan sunnah-sunnahnya wudhu ya. Baik, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunnahnya wudhu. Ayil wudhu itu kese sunnahnya wudhu iku asyratu asya'a 10 pira-pira bagian. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku tetap setengah ing dalam pira-pira naskah salinane matan, kitab matan asyru khisalin utawi lafad asyru khisalin. Ya, dalam kitab ini dijelaskan bahwa sunnah-sunnahnya wudhu ada 10 macam ya, dengan redaksi asyratu asya. Kemudian di naskah yang lain dengan redaksi asyru khisalin ya, mananya sama, yakni 10 macam atau 10 perkara. Berupa apa? At-tasmiyatu, rupane siji tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Awalahu ing dalam awali wudu, wa aqalluhu lan utawi luweh sithik-sithike tasmiyah utawa minimalnya membaca tasmiyah iku bismillahi, lafadz bismillahi. Wa akmaluhu lan utawi luweh sempurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim, lafadz bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnah wudhu yang pertama adalah tasmiyah, yakni membaca bismillah, minimal membaca bismillah. Adapun sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka mangkalamun ninggal sapa si mutawaddi atas miyata ing membaca basmalah awalahu ing dalam awal wudu atau maka nekaaken sapa si mutawaddi biya ing lafaz basmalah fi asnaihi ing dalam tengah-tengah wudu. Fa in faragha mangkalamun rampung sapa si mutawaddi minal wudu saking wudu ini lam ya'ti mengko ora pisan-pisan nekaaken sapa si mutawaddi biha ing tasmiyah atau ing basmalah. Jadi apabila si orang yang berwudu tadi ya meninggalkan basmalah ya, di awalnya wudu, baik karena lupa atau karena sengaja, maka dia tetap disunahkan membaca basmalah ya di tengah-tengahnya wudu. Jadi dia menyusulkan basmalah di tengah-tengah wudu. Tapi kalau wudunya sudah selesai ya, sudah selesai, dia sudah tidak perlu untuk menyusulkan basmalah setelah selesai wudunya. Jadi kesunahannya sudah habis ya, sudah terlambat. Beda dengan makan ya, kalau makan kan kita lupa membaca basmalah di awal makan, boleh disusulkan di tengah-tengah. Makan sudah selesai, boleh disusulkan setelah selesai makan. Tapi dalam hal wudhu ini nggak boleh ya, kesunahannya sudah tidak dapat ya, sudah hilang atau sudah lewat ya. Wa ghuslul kaffaini lan nomor loro, sunah wudhu yang kedua adalah membasuh dua telapak tangan ilal kau'aini, sampai maring dua pergelangan tangan. Qablal madmadati dalam saat ini berkumur. Wayang siluhalan membasuh sapa si mutawaddi huma ing dua telapak tangan mau salasan kelawan ambal ping telu intarat dadalamun meragukan atau ragu-ragu sapa siman fi tahdihima ya ing dalam kesuciane dua telapak tangan mau ya. Jadi yang kedua adalah membasuh dua telapak tangan sampai dua pergelangan tangan sebelum berwudu ya. Dia disunahkan membasuh dua telapak tangan tadi ya 3 kali jika memang dia meragukan atau ragu-ragu dalam sucinya dua telapak tangan tadi. Ya kalau memang sudah yakin suci ya cukup sekali tidak apa-apa. Tapi sunnahnya memang 3 kali sesuai lafaz hadisnya ya. Dia
yakin kesucian atau ragu tentang kesucian tangan, tetap disunahkan membasuh dua telapak tangannya dengan 3 kali basuhan. Nah, kapan dia itu membasuh telapak tangannya? Qabla idkhalihima, sebelum ing dalam sadurunge nglebokne dua telapak tangan mau al ina ing wadah al mustamila kang mengku alama ing atase banyu sifate ma dunal qullateni kang kurang dua kolah. Fa illam yaksilhuma mongko lamun ora pisan-pisan membasuh sapa siman huma ing dua telapak tangan mau kuriha mongko dimakruhkan lahu kanggo siman orang yang berwudu dimakruhkan apa gom suhuna nglebokaken to nyemplungaken dua telapak tangan mau fil inai ing dalem wadah. Wa in tayakal lamun yakin sapa si man si orang yang berwudu tadi tahrahuma ing sucine dua telapak tangan mau lam yukrah mengkora pisan-pisan dan makruhaken lahu kanggo si orang yang berwudu apa gom suhuma nyemplungaken utawa nglebuaken dua telapak tangan ya. Jadi ya, disunahkannya membasuh dua telapak tangan ini adalah sebelum dia memasukkan ya, dua telapak tangan ini ke dalam wadah air atau tempat air yang digunakan berwudu. Ya. Lah berlakunya membasuh dua telapak tangan sebelum berkumur ya, ini berlaku baik bagi orang yang berwudu dengan air yang banyak lebih dari dua kolah maupun juga orang yang airnya kurang dua kolah. Jadi orang yang berwudu dengan memakai air yang kurang dari dua kolah dia juga tetap disunahkan untuk membasuh dua telapak tangannya. Tapi ingat, ini kalau dia memakainya tuh air yang kurang dari dua kulah ya, maka apabila ya, dia tangannya itu belum dicuci sebelumnya ya. Artinya kan kalau belum dicuci sebelumnya, belum disucikan sebelumnya ya, dia tangannya itu kan berkemungkinan bisa kena najis atau bisa tangan itu suci ya, ada dua kemungkinan. Lah kalau modelnya begini ya, dia misalkan mau mengambil air dengan tangannya di air yang sedikit ya, ini hukumnya makruh ya. Tapi kalau ya, sudah diyakinkan ya, bahwa dua tangannya itu suci sebelum berwudu atau sebelum dia memasukkan dua tangannya ini ke dalam tempat air yang digunakan wudu, sudah diyakinkan suci atau sudah dibasuh sebelumnya, maka ini tidak makruh ya, memasukkan tangannya itu ke air yang kurang dua kolah. Nah cuma ini harus perlu juga diketahui bahwa ketika memasukkan tangan ke dalam air yang kurang dua kolah itu kalau niatnya itu mencuci tangan ya, itu bisa menjadikan air yang sedikit itu atau air yang kurang dua kolah itu menjadi air mustamal. Maka ketika dia memasukkan tangannya ke dalam air yang kurang dua kolah itu diniati sebagai inghiraf atau sebagai gayung ya. Dia ngambil air, kemudian air itu digunakan untuk mencucikan dua telapak tangannya ya, dengan mengambil airnya itu dengan tangannya sebagai inghiraf, sebagai gayung ya. Bukan berarti dua tangannya dikoprok-kopropkan ke air yang kurang dua kolah sebagai niat mencuci dua tangan ya, ini nanti jadinya air mustamal. Ini harus difahami ya. Kemudian
Wal madmadatu, lan sunnah wudu yang kedua adalah berkumur. Ba'da ghusl kaffaini, sawise membasuh dua telapak tangan. Wa yasulan hasil apa aslu sunnati, asal kesunahan fiya indal madmadah bidkhalil ma'i, kelawang lebokne banyu fil fami, ing dalam mulut. Sawaun iku padha adara memutarkan atau mengopiokkan sapa si mutawadhi, orang yang berwudu ing air, fihi ing dalam mulut, wa majaulan uli melepehkan atau memuntahkan sapa siman hu ing air, amla utawa ora. Fa'in arada mengkelamun ngarepaken sapa siman alam al akmala ing perkara kang luwih sempurna, majahu mongko melepehke atau memuntahkan sapa siman hu ing air. Jadi sunah wudu yang ketiga adalah berkumur setelah membasuh dua telapak tangan. Nah, dalam berkumur ini sudah mendapatkan nilai kesunahan, ya, walaupun dia hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut, ya. Baik air itu diputar-putarkan atau dikopiokkan di dalam mulut, ya, kemudian dimuntahkan atau tidak, atau hanya sekedar dimasukkan tok dalam mulut, itu sudah mendapatkan nilai kesunahan. Nah, adapun kalau ingin mendapatkan kesunahan yang sempurna, ya, begitu air dimasukkan di dalam mulut, air itu diputar-putarkan atau dikopiokkan, kemudian dimuntahkan, ya, keluar, ya. Yaitu kesunahan dalam hal berkumur. Kemudian wal istingsyakulan, kesunahan yang keempat itu adalah al istingsyak atau menghirup air ba'dal madmadati, sause berkumur. Wa yasululan hasil apa ahlus sunnati, ya, asal kesunahan fi idal istingsyak bidkhalil ma'i, kelawan lebokne banyu fil angfi, dalam hidung. Sawaun jadzaba, iku padha uga, ya, menghirup sapa siman hu ing air binafsihi, kelawan nafase siman, ila khiyashimihi, maring pira-pira rongga hidunge siman, wa natharahu, lan nuli menyemprotkan siman hu ing air, amla utawa ora. Kemudian fa'in arada mengkelamun ngarepaken sapa siman al akmala ingkang luwih sempurna, natharahu, mongko menyemprotkan sapa siman hu ing air, ya. Jadi sunah wudu yang keempat adalah al istingsyak atau menghirup air, ya, dengan hidung, ya, setelah berkumur. Asal kesunahan istingsyak ini, ya, sudah mendapatkan nilai kesunahan dengan hanya memasukkan air ke dalam hidung. Baik ia menghirup air itu sampai ke rongga hidung, kemudian menyemprotkannya atau tidak. Artinya sekedar menghirup saja dengan menyampaikan air ke hidung itu sudah mendapatkan kesunahan. Tapi kalau mau mendapatkan yang lebih sempurna, ya, ia hirup air itu sampai ke rongga-rongga hidung, ya, kemudian disemprotkan, ya. Itu yang lebih sempurna. Wal mubalaghatulan, utawi menyangatkan, iku matlubatun, dianjurkan, fil madmadati, dalam berkumur, wal istingsyaki, lan dalam istingsyak. Jadi menyangatkan, berkumur dan beristingsyak itu, ya, dianjurkan. Tapi hal ini selain orang yang berpuasa. Kalau yang berpuasa malah makruh, karena apa? Menyebabkan resiko batalnya orang puasa. Selama tidak berpuasa, menyangatkan istingsyak dan berkumur itu dianjurkan. Wal jam'u, lan utawi mengumpulkan bainal madmadati, antarane berkumur wal istingsyaki dan istingsyak, fi thalathi ghurafin, kelawan telu pira-pira, ya, caduan atau cawuan, ya tamat madu, kang berkumur sapa siman mingkulin saking saben suwi-wiji minha, saking thalathu ghiraf, ya, thumma yastangsyiku, nuli
beristingsyak sapa siman ya kelawan kulli minha iku afdalu lu utama minal fasli saking misah-misah bainahuma antarane madmadalas istinsyak. Jadi mengumpulkan berkumur dengan istinsyak dengan 3 kali caduan ya, yang mana setiap caduan itu di samping untuk berkumur juga untuk istinsyak, itu lebih utama daripada berkumur sendiri 3 kali kemudian istinsyak sendiri 3 kali. Jadi yang utama setiap orang untuk mengambil satu caduan air itu digunakan untuk berkumur sekaligus beristinsyak. Yang utama begitu. Ya, ini dalam hal sunnah-sunnah wudhu kita sudah sampai pada sunnah yang keempat. Insya Allah kita lanjutkan dengan sunnah wudhu berikutnya, yaitu mengusap seluruh kepala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.